Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tekno? Jumpa lagi dengan saya Yustiandi. Kali ini saya akan nge-share tentang pembelajaran, tapi saya akan ke arah penilaian. Bagaimana solusi penilaian yang lebih akurat menggunakan teknologi. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa salah satu kewajiban dari guru adalah melakukan penilaian. Di kurikulum 2013, penilaian lebih ditekankan pada penilaian afektif. Apa itu penilaian afektif? Penilaian afektif adalah penilaian sikap. Yang jadi permasalahan, untuk menilai sikap, indikatornya luar biasa banyak. Ada misalkan saja untuk penilaian individu. Di sini ada sikap jujur, ada tanggung jawab, ada disiplin, ada toleransi, ada sikap santun. Ada 7 indikator. Masing-masing indikator nanti dijabarkan lagi. Artinya, untuk mendapatkan penilaian individu, satu siswa itu harus ada minimal 7 lembar. Bayangkan, kalau misalkan ada 30 siswa di tiap kelas, 7 kali 30 berarti 210 lembar. Luar biasa banyak, sekitar seginilah ya. Ini untuk satu kelas. Kalau untuk misalkan guru itu megangnya 5 kelas, berarti 210 dikali 5 banyak. Bisa segini. Nah, yang jadi pertanyaan, kita akan bagaimana cara guru menilainya? Akan menyita banyak waktu. Oke, itu. Solusi yang saya tawarkan adalah kita akan coba menggunakan salah satu aplikasi dari Google, namanya Google Form. Oke sahabat, saya akan jelaskan bagaimana cara penggunaan Google Form. Pertama yang harus dilakukan adalah kita buka Google, kemudian di pojok kanan dari layar akan ada kotak-kotak seperti ini. Kita pilih, kemudian kita cari lainnya, karena kita hanya memerlukan Google Form atau Google Formulir. Kemudian kita cari di bawah ada formulir. Oke, nah ini yang akan kita gunakan. Kita klik. Nah, inilah formulir yang akan kita gunakan untuk penilaian afektif. Misalkan kita kasih judul di sini penilaian afektif. Nah, di sini kita bisa menambahkan pertanyaan yang pertama dan seterusnya gitu. Kemudian optionnya banyak. Untuk lebih simpelnya, penilaian afektif yang telah saya buat seperti ini misalkan. Nah, kita lihat penilaian yang telah saya buat di sini. Nah, ini penilaian afektif, kemudian nama, kelas, dan ini pertanyaan-pertanyaannya. Sengaja saya samarkan indikatornya semacam jujur dan lain sebagainya supaya anak-anak langsung saja mengisi. Anak-anak akan melihat bentuk formulirnya seperti ini, penilaian afektif. Jadi nanti anak dia mengisi nama, misalkan namanya Agus dan lain sebagainya. Tanda merah di sini artinya wajib diisi. Jadi dia tinggal mencentang salah satunya, mencentang gitu kan, dia mengisi dan seterusnya. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, nanti hasilnya kita lihat di sini. Nah, ini adalah hasil dari penilaian tadi. Ini misalkan penilaian afektif untuk kelas yang saya ajar. Jadi ada di sini namanya Naila dan seterusnya. Misalkan untuk Naila, dia mengisi pada tanggal 18 April dan seterusnya, jamnya juga sudah ada lengkap. Untuk sikap jujur ada 5 indikator. Nah, 5 indikator. Saya menyontek pada saat mengerjakan ulangan, tidak pernah, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tanggung jawab, ada 5 indikator juga. Pokoknya banyak, ada 7 indikator di sini ya. Nah, bagaimana cara mengolahnya supaya nanti hasilnya akan A, dia B, dia C, dan lain sebagainya. Ini kan bentuknya Excel ya.
nanti kita bisa menggunakan rumus sederhana saja. Misalkan kita indikator saya menyontek pada saat ujian itu ada 4. Misalkan tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Misalkan tidak pernah kita kasih nilai 1 dan sebagainya. Nanti untuk sikap jujur akan ada nilai kumulatif. Misalkan nilainya 3,2. Untuk tanggung jawab juga ada nilai kumulatif. Sehingga pada akhirnya nanti akan ada si siswa A itu dapatnya nilai berapa gitu. Itu langsung dikonversi. Jadi langsung dapat kan? Nah, yang tadinya beratus-ratus lembar, mungkin kalau ini di print sekitar 3 atau 4. Kelebihan lainnya, siswa bisa ngisi kapan aja. Karena bagaimana cara membagikan ininya ke siswa? Nah, ini kan tadi formulirnya. Nah, kita tinggal ini aja. Bagikan tautan atau dibagikan boleh. Misalkan ini kita bagikan tautan. Nah, Ctrl C, tinggal di copy, kemudian kemana kita akan bagikan, ke Facebook, ke Line, dan sebagainya. Misalkan kita bagikan di WhatsApp, ya. Ini nih, ada grup WhatsApp kelas 11 IPA 1, kita tinggal paste di situ, enter. Nah, nanti siswa tinggal membuka link ini gitu. Gampang, simple, jadi kita tidak perlu memeriksa atau kita tidak perlu banyak waktu untuk memeriksa ini, dan buktinya sangat otentik untuk penilaian efektif. Selain untuk penilaian efektif, Google Form juga saya gunakan untuk survei kepuasan pelanggan. Nah, ini survei kepuasan pelanggan yang saya buat. Jadi ini kalau misalkan kita print bisa nyampe 2 lembar. Bayangkan 2 lembar kali 1000 siswa. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan sekitar 2000 lembar. Nah, belum kalau misalkan kita bagikan kan belum tentu balik lagi ke sekolah. Nah, ribet. Kalaupun balik lagi ke sekolah, misalkan ada 1500 lembar, nah bagaimana cara mengolahnya? Wah, lumayan ribet ya. Ini survei kepuasan pelanggan, jadi kita tinggal kasihkan linknya seperti tadi ke WhatsApp, grup WhatsApp, ataupun Facebook dan sebagainya. Nah, ini hasilnya survei kepuasan pelanggan. Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap kebersihan sekolah? Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang terhadap keindahan sekolah? Sumpah ini banyak sekali pertanyaannya. Kemudian silahkan tuliskan masukan untuk sekolah ini gitu kan. Nah, ini namanya ada namanya. Jadi semuanya lengkap. Gimana? Simple? Ya. Oke, simpel sekali untuk penggunaan Google Form, tapi semoga salah satu kewajiban guru dalam melakukan penilaian bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.